Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifra Azura dengan NIM A1A3254 dari Prodi PPKN kelas R004. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah globalisasi tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Liberalisasi pendidikan tinggi yaitu fenomena yang semakin berkembang seiring dengan proses globalisasi di berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap pendidikan tinggi. Jika sebelumnya pendidikan dianggap sebagai hak publik yang harus dijamin oleh negara, kini pendidikan juga mulai dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi global. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya pemikiran yang menekankan efisiensi persaingan dan mekanisme pasar dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Akibatnya, perguruan tinggi tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter mahasiswa. Saat ini, banyak universitas juga berusaha meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional, menarik mahasiswa dari berbagai negara, serta meningkatkan posisi dalam pemeringkatan universitas dunia. Kondisi ini memunculkan fenomena yang sering disebut sebagai marketisasi pendidikan, yaitu ketika pendidikan mulai dikelola dengan pendekatan yang mirip dengan sektor bisnis. Internasionalisasi pendidikan tinggi. Salah satu dampak globalisasi dalam pendidikan adalah munculnya internasionalisasi pendidikan tinggi. Internasionalisasi berarti meningkatnya kerjasama dan interaksi antar negara dalam bidang pendidikan. Contohnya, ada program pertukaran mahasiswa, kerjasama penelitian antar universitas, serta program joint degree atau double degree yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan gelar dari dua universitas sekaligus. Selain itu, beberapa universitas juga membuka kampus cabang di negara lain. Dengan adanya kampus cabang ini, mahasiswa dapat memperoleh pendidikan dengan standar internasional tanpa harus pergi ke luar negeri. Namun, internasionalisasi pendidikan juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan akses antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, ada kekhawatiran bahasa dominasi standar pendidikan dari negara tertentu dapat mempengaruhi sistem pendidikan lokal. Kritik terhadap liberalisasi pendidikan. Liberalisasi pendidikan tinggi juga mendapat berbagai kritik dari para akademisi dan pengamat pendidikan. Salah satu kritik utamanya adalah munculnya komersialisasi pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya dipandang sebagai hak publik kini sering diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Perguruan tinggi berlomba-lomba menarik mahasiswa melalui fasilitas modern, program unggulan, dan berbagai strategi pemasaran. Nah, kondisi ini dapat berdampak pada ketimpangan akses pendidikan. Mahasiswa dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar tentu memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memilih perguruan tinggi terbaik atau bahkan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Sebaliknya, mahasiswa dari keluarga yang dengan keterbatasan ekonomi sering menghadapi berbagai hambatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu juga liberalisasi juga mempengaruhi orientasi pendidikan. Banyak perguruan tinggi lebih memprioritaskan program studi yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti bisnis, teknologi informasi, atau manajemen. Sementara itu, bidang ilmu seperti filsafat, sejarah, dan sastra sering kurang mendapatkan perhatian. Padahal di bidang tersebut sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami kehidupan sosial. Ancaman terhadap pendidikan publik. Liberalisasi pendidikan juga berpotensi memberikan dampak terhadap pendidikan publik. Nah, saat ini itu banyak perguruan tinggi yang didorong untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Hal ini membuat kampus mencari berbagai sumber pendanaan seperti meningkatkan biaya kuliah, membuka program khusus dengan biaya tinggi, atau bekerja sama dengan sektor industri. Nah, di satu sisi lain, langkah ini dapat meningkatkan kemandirian institusi pendidikan. Namun, di sisi yang lain, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pendidikan, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi dengan mudah.
Nah, jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru dapat memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Reaksi masyarakat di berbagai negara, kebijakan liberalisasi pendidikan juga sering menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama mahasiswa. Di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Prancis, kenaikan biaya kuliah pernah memicu demonstrasi mahasiswa dalam skala besar. Nah, mereka ini menolak kebijakan yang dianggap terlalu mendorong komersialisasi pendidikan. Seperti di Amerika Latin, gerakan mahasiswa bahkan menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih luas. Contohnya di Chili, aksi mahasiswa berhasil mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan agar lebih adil dan inklusif. Sementara itu di negara Asia, kritik terhadap liberalisasi pendidikan lebih sering muncul dalam bentuk diskusi akademik dan kajian ilmiah mengenai ketimpangan proses pendidikan. Signifikan isu liberalisasi pendidikan. Nah, isu liberalisasi pendidikan tinggi menjadi penting karena dampaknya besar bagi masa depan generasi muda. Di satu sisi, liberalisasi dapat mendorong perguruan tinggi untuk lebih inovatif, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Namun di sisi lain, jika hal ini tidak diatur dengan baik, liberalisasi dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan dan mengurangi perhatian terhadap bidang ilmu yang tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi. Karena itu, banyak pihak menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pendidikan dan prinsip keadilan sosial. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, liberalisasi pendidikan tinggi merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan globalisasi. Nah, liberalisasi ini juga membuka berbagai peluang seperti peningkatan kualitas pendidikan, kerjasama internasional, dan inovasi dalam sistem pembelajaran. Namun, di balik peluang tersebut juga terdapat berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan akses pendidikan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi layanan publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan kebijakan yang seimbang. Pendidikan tinggi dapat tetap berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.